Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali kita bertemu lagi bersama Pak Jemi di Belajar Matematika. Matematika itu mudah dan menyenangkan. Baik, kali ini kita akan melanjutkan materi baru di semester 2, yaitu perbandingan di materi SMP kelas 7. Materi perbandingan ini banyak sekali nanti yang digunakan dalam soal-soal yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari atau soal-soal kontekstual. Mari kita simak pembahasannya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Mari kita bahas mengenai konsep perbandingan, pengertian perbandingan dulu. Jadi perbandingan itu bisa disebut juga rasio, adalah proses membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis. Besaran sejenis ini satuannya harus sama dan dalam bentuk paling sederhana. Misalkan dua besaran ini kita misalkan A sama B, maka bisa ditulis dalam bentuk A banding B, yaitu dengan titik 2, atau bisa A per B dengan bentuk pecahan per, atau bisa dengan kalimat dengan kata A dari B. Contohnya misalkan dari 100 siswa kelas 7 SMP, ini terdapat 75 siswa yang mengikuti kegiatan perkemahan dan 25 siswa yang mengikuti kegiatan bakti sosial. Bagaimana cara membandingkan? Misalkan yang pertama kita ambil perbandingan yang mengikuti kemah dan bakti sosial, berarti 75 dengan 25, dan ini satuannya sudah sama sebagai satuan siswa ya. Maka bisa langsung kita bandingkan, kita sederhanakan, berarti kita bagi 25 adalah 3 banding 1 dengan cara menggunakan tanda titik 2 dari dua besaran yang dibandingkan. Cara yang kedua adalah dengan pecahan 1/4 siswa SMP Wijaya itu mengikuti kegiatan bakti sosial daripada kegiatan perkemahan. Ini dengan pecahan. Kemudian yang C, yaitu dari B ini bisa kita nyatakan dalam bentuk 1/4 siswa SMP Wijaya mengikuti kegiatan bakti sosial daripada kegiatan perkemahan. Berarti ini menggunakan kata, memisahkan kata dari dua hal yang dibandingkan. Jadi 1/4, kalau yang B adalah 1/4 pecahan, perbedaannya hanya ada penghubung darinya. Kemudian 1/4 sama 1/4 ini diperoleh dari mana? Ini dari penyederhanaan, yaitu yang mengikuti bakti sosial ini kita bandingkan dengan semua siswa, karena siswa SMP Wijaya, maka diperoleh dari 25 dibanding 100 adalah 1/4 atau 1/4. Dari 3 perbandingan ini adalah dengan bentuk rasio. Ada juga perbandingan yang berikutnya adalah dengan mencari selisih. Misalkan ini banyak siswa yang mengikuti perkemahan, perkemahan itu 50 lebih banyak dari yang mengikuti bakti sosial. Nah, 50 ini diperoleh dari mana? Dari selisih dari kegiatan perkemahan dengan bakti sosial. Dari 275 dikurangi 25 adalah 50. Ini dengan cara mencari selisih dari dua besaran yang dibandingkan. Mari kita bahas mengenai contoh-contohnya agar anak lebih memahami. Selanjutnya mari kita bahas mengenai soal-soal perbandingan agar anak-anak lebih mudah memahami materi perbandingan. Ada beberapa soal, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nomor 1 adalah menyederhanakan perbandingan yang ditanyakan. Ada 3 perbandingan dan ini adalah satuannya berbeda-beda, maka untuk menyederhanakan satuannya harus sama. Misalkan yang A ini adalah perbandingan waktu, jadi ada menit ada jam, berarti kita samakan menjadi menit semuanya. Di 1 jam itu adalah 60 menit, berarti menjadi 45 menit dibanding 60 menit. Karena sudah sama berarti bisa langsung kita sederhanakan. Kita bagi dengan cara mencari FIB 45 dan 60 adalah 15. Ini kita bagi 15 semuanya. 45 sama 60 dibagi 15 adalah 3 sama 4. Berarti jawabannya adalah 3/4. Kemudian yang kedua adalah 12 on dan dibanding 2000 gram. Ada satuan on. 1 on itu adalah sampaikan 100 gram. Atau bisa juga sebagai 1 hektogram. Berarti samakan dengan gram semua. Berarti yang 12 on ini kita kalikan 100 menjadi 1200 gram dibanding 2000 gram. Nah, kemudian kita hilangkan dulu nolnya 2, kita bagi 100 sehingga menjadi 12 dibanding 20. Kemudian kita bagi 4 semuanya adalah
bagi 4, 12 sama 20 menjadi 3 sama 5. Berarti perbandingannya adalah 3 banding 5. Kemudian yang C adalah 1 kodi baju dibanding 2 lusin baju. Kita samakan dalam bentuk bit. Ya, ada beberapa baju. 1 kodi itu berarti 20 baju. Kemudian 2 lusin adalah 24. Kita sederhanakan. Ini kita bagi 4 semuanya, berarti adalah 5 banding 6. Kemudian yang soal yang nomor 2, ada 4 perbandingan, ini adalah nilainya sama. Jadi pecahannya ini adalah senilai. Kalau ada pecahannya senilai, maka dalam menyamakan ini harus kita samakan perbandingan dari keempat-empatnya. Jadi caranya adalah kita sederhanakan dulu. Jadi 16 sama 24 ini kita sederhanakan adalah dibagi dengan 8 menjadi 2 sama 3, jadi 2/3. Kita akan mencari nilai A, B, C yang belum diketahui. Yang A ini adalah bentuk pecahan yang kedua. Kita lihat perubahannya dari 2 ini menjadi 10 adalah dikali 5. Berarti yang bawah ini juga 3 menjadi A, maka dikali 5. Kesimpulannya adalah A sama dengan 3 kali 5, 15. Kemudian yang B, ya berarti kita lihat perubahannya jadi 3 menjadi 9. 3 menjadi 9 ini adalah dikali 3. Kemudian yang atasnya maka juga akan mengikuti dikali dengan 3, sehingga B sama dengan 2 kali 3, 6. Selanjutnya untuk mencari C, 2 menjadi 40, ini adalah dikali 20, yang bawah maka akan sama dengan 3 dikali 20, berarti C sama dengan adalah 60. Kemudian bisa juga dengan cara lain adalah kita menyamakan pecahan-pecahan yang senilai ini kemudian dikali silang. Misalkan 2/3 ini kita samakan 10 per A, berarti kita kali silang, berarti 2 kali A itu nilainya akan sama dengan 3 kali 10, 30, sehingga A nya adalah 30 per 2, 15. Demikian juga yang B, berarti 2/3 ini kita samakan dengan B per 9, kita kali silang, berarti sama dengan adalah 3B, 18, berarti B nya adalah 6. Kemudian yang C, 2/3 sama dengan 40 per C, kita kali silang, berarti 2C itu sama dengan 120, C nya adalah 60. Jadi ada dua cara. Dengan cara ini menyamakan dari masing-masing pecahan, yang kedua dengan perkalian silang hasilnya sama. Kemudian yang ketiga, ada 4 anak yang berjalan kaki, ini mana yang paling cepat? Jadi untuk mencari pejalan kaki yang paling cepat, maka harus kita samakan dulu waktunya, kemudian dicari jarak tempuhnya. Misalkan kita ubah menjadi 1 jam semua. Yang sudah 1 jam ini adalah Rosi. Untuk Rosi ini 1 jam sudah menempuh 5,2. Bagaimana dengan Endang? Bagaimana dengan Sinta dan Trina? Untuk Endang maka kalau di sini 10,5 dalam 2 jam, maka 1 jamnya adalah tinggal dibagi 2. Jadi 10,5 bagi 2, 5,25 km. Sinta juga sama, 7,5 dibagi 1,5 adalah 5 km. Kemudian Trina adalah 16 dibagi 3 adalah 5,33 km. Kesimpulannya, dari 4 anak ini, maka yang perjalanan kaki yang paling cepat adalah yang jarak tempuhnya ini paling jauh di antara 4 anak, yaitu yang paling cepat adalah Rina. Ini 3 contoh soal yang pertama. Oke, selanjutnya nomor 4 dan 5. Nomor 4 diketahui perbandingan uang Alfian dan uang Bambang 5/2. Berapa uang Bambang apabila yang diketahui 45.000 dan berapa uang Alfian apabila diketahui jumlah uang mereka, dan yang C ini apabila diketahui selisihnya berapa jumlah uang mereka. Untuk menyelesaikan soal nomor 4 ini, ingat ada rumus dari perbandingan ini, bisa kita turunkan rumus. Apabila untuk mencari yang ditanyakan itu adalah bagian perbandingan yang ditanya dibagi bagian yang diketahui, kemudian dikali nilai yang diketahui. Jadi yang ditanyakan itu bagian atas, kemudian yang diketahui bagiannya, kemudian dikalikan nilai yang diketahui. Misalkan yang A. Yang A ini yang dicari adalah uang Bambang, berarti yang ditanya adalah uang Bambang. Dalam hal ini bagiannya Bambang adalah 2, sehingga sama dengan, yaitu yang atas ini berarti kita isi 2,
karena yang ditanya Bambang, kemudian yang bawah yang diketahui adalah Alfian, maka bagiannya Alfian. Jadi bagian Alfian ini adalah 5 dikalikan dengan yang diketahui nilai Alfian yang diketahui 45.000. Kita sederhanakan, 5 sama 45.000 berarti sama dengan adalah 90.000 dikalikan 2 sama dengan 18.000, berarti uangnya Bambang adalah 18.000. Kemudian yang B adalah yang dicari uang Alfian, maka sama dengan uang Alfian ini sama dengan adalah 5, berarti 5. Nah, yang diketahui adalah jumlah, berarti jumlah perbandingan ini kita jumlahkan sama dengan 5 tambah 2 dikalikan 105 yang diketahui. 105 ini kita coret dengan 5 tambah 2 7, berarti sama dengan 15.000 dikali 5 adalah 75.000. Yang C, nah untuk yang C ini kita lihat yang dicari adalah jumlah, maka perbandingannya ini kita jumlahkan, berarti 5 tambah 2, unsur pembilang 5 tambah 2. Nah, yang diketahui selisih, berarti selisihnya 5 sama 2 ini selisihnya berapa, berarti pengurangan 5 kurangi 2 dikalikan 12.000 yang diketahui 7/3 kali 12.000. 3 sama 12 kita bagi, berarti 4.000 dikalikan 7 sama dengan adalah 28.000. Nah, rumus ini bisa kita gunakan untuk mengerjakan yang nomor 5 sesuai dengan apa yang ditanyakan. Sudah diketahui perbandingan suhunya, CRF ada 5 banding 4 banding 9. Ingat, F di sini adalah ada pengurangan 32 karena diketahui titik beku air di suhu Fahrenheit ini adalah sama dengan 32 derajat, bukan mulai 0 derajat seperti Celcius dan Reaumur. Yang A yang diketahui adalah Celcius, berarti yang diketahui Celcius, yang ditanya Reaumur. Maka kalau yang ditanya Reaumur di sini adalah 4, berarti R itu sama dengan 4/5 sesuai yang diketahui Celcius, dikalikan nilai yang diketahui, suhu yang diketahui adalah 40. 40 dicoret dengan 5 adalah berapa? 8 ya. 8 ini kemudian kita kalikan dengan 4, hasilnya 32 derajat Reaumur. Untuk yang B yang ditanya adalah Celcius, berarti Celciusnya adalah 5 yang diketahui Fahrenheit, berarti 5/9 dikali lah. Untuk Fahrenheit ini adalah dikurangi 32 suhunya, maka dikalikan 95 dikurangi 32 sama dengan 63, jadi 5/9 kali 63. 63 kita coret dengan 9 adalah 7 kali 5 adalah 35 derajat Celcius. Yang C diketahui Reaumur, yang ditanya Fahrenheit. Berarti Fahrenheit ini adalah 9. Berarti karena Fahrenheit di sini ada -32, maka penulisannya kita tulis F-32 sama dengan 9/4 dikalikan 96. 96 kita coret dengan 4, hasilnya adalah 24. 24 kali 9 adalah 216. Selanjutnya di sini yang dicari F, maka kurang 32 ini kita pindah ke sebelah kanan akan menjadi penjumlahan. 216 tambah 32 adalah 248 Fahrenheit. Nah, ini untuk soal suhu yang bisa dikerjakan dengan perbandingan. Selanjutnya kita bahas mengenai perbandingan bertingkat. Jadi perbandingan bertingkat ini perbandingan yang melibatkan lebih dari 2 besaran. Nah, misalkan ini ada suatu perbandingan, ada A, B sama C, ini ada rumusnya misalkan bertingkat ya. Diketahui misalkan dua perbandingan dari 2 besaran, misalkan A sama B itu P banding Q, terus B banding C itu X banding Y. Berarti di sini itu ada 3 besaran yang dibandingkan, yaitu A, B, C. Nah, tapi di sini tertulis satu perbandingan dari A, B sama B, C. Bagaimana untuk menyusun jadi satu perbandingan menjadi A banding B banding C? Kita perhatikan, jadi dari perbandingan yang diketahui ini A, B, B, C ini sudah urut. Ini menunjukkan bahwa ada 2 perbandingan yang berurutan. Lihat urutannya A, B, terus kemudian yang bawah B, C, maka ini harus urut. Jadi A, B, B, C. Maka untuk membuat satu perbandingan bertingkat A banding B banding C, maka kita bisa menggunakan pola skemanya ini ya. Jadi kalau dibuat satu perbandingan, berarti yang pertama adalah kita susun seperti ini, selanjutnya kita kalikan.
Jadi P kali X ini sama dengan PX dibanding X kali Q dibanding QX, kemudian kita banding lagi Q kali Y. Jadi Q kali Y. Inilah perbandingan bertingkat dari 3 bagian yang sudah kita susun rumusnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita berikan contohnya. Misalkan diketahui umur Ahmad, umur Dinda itu 3:2, kemudian umur Ahmad dan Hasan itu adalah 1:2. Tentukan jika yang pertama adalah perbandingan umur ketiganya, terus kemudian yang B, jika jumlah umur Dinda dan Hasan 72 tahun, berapa umur Ahmad? Yang C, selisih umur Ahmad dan Hasan 21 tahun, berapa jumlah umur mereka bertiga. Oke, kita kerjakan yang A dulu. Jadi yang A kita gunakan rumus yang atas ini. Kita susun satu perbandingan dari 3 anak itu. Namun kita perhatikan urutannya. Bahwa ini Ahmad sama Dinda, terus yang kemudian yang bawah Ahmad sama Hasan. Berarti ini kalau urutannya belum urut. Berarti harus kita urutkan sehingga nanti terbentuk perbandingan yang seperti di atas ini. Berarti bagian yang pertama ini kita balik susunannya. Kalau di sini diketahui Ahmad Dinda, maka kita balik menjadi Dinda Ahmad. Nah, berarti kita balik sama dengan 2:3. Kemudian yang berikutnya tetap sama. Berarti umur Ahmad dibanding umur Hasan sama dengan 1:2. Nah, sekarang ini sudah urut. Dinda Ahmad, Ahmad Hasan seperti ini, A, B, B, C. Kalau sudah, maka kita susun jadi satu perbandingan. Jadi Dinda Ahmad Hasan, kita buat pola skema seperti ini ya. Berarti 2 kali 1 adalah sama dengan 2, terus kemudian 1 kali 3 adalah sama dengan 3, terus kemudian 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi 2:3:6. Ini yang A sudah ketemu. Kemudian yang B. Yang B kita gunakan rumus soal yang seperti tadi, yaitu untuk mencari yang ditanyakan, berarti bagian yang ditanya. Jadi bagian yang ditanya di sini adalah Ahmad, maka perbandingannya nanti sama dengan 3 per. Jadi yang atas ini 3 per, pernya berapa? Nah, kita lihat yang ditahui jumlah Dinda sama Hasan. Berarti perbandingan Dinda sama Hasan ini kita jumlahkan 2 sama 6. Berarti 2 ditambah 6 dikalikan yang diketahui 72. Berarti kita 3 per, berarti ini kan 2 tambah 6 berapa? 8 ya. Maka 8 sama 72 kita coret adalah 9. Jadi 9 dikalikan 3 adalah 27 tahun. Untuk yang C, yang ditanya adalah jumlah umur mereka bertiga. Jadi yang ditanya jumlah umur mereka. Nah, berarti ketiga anak ini perbandingannya kita jumlahkan. Jadi 2, 3, 6 ini kita jumlahkan. Karena yang ditanyakan ya. Kemudian yang diketahui apa nih? Yang diketahui itu selisih Ahmad sama Hasan. Maka Ahmad sama Hasan ini perbandingannya kita cari selisihnya. Di sini itu 3 sama 6. Berarti selisihnya adalah 6 dikurangi 3 dikalikan yang diketahui 21 tahun. Selanjutnya adalah 11/3 kali 21. Kita coret 21 dengan 3 adalah 7. 7 kali 11 adalah 77 tahun. Nah, inilah mengenai soal perbandingan bertingkat yang bisa kita kerjakan. Kita susun dulu dalam satu perbandingan. Demikian anak-anak, semoga anak-anak paham untuk materi konsep perbandingan yang pertama. Nanti kita teruskan ke perbandingan yang berikutnya, yaitu perbandingan senilai di video yang berikutnya. Tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.